Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab karena kasih-Nya kita ada sampai saat hari ini untuk sama-sama menyembah dan memuliakan Tuhan. Walaupun saat ini kita berada di masa-masa yang sulit, yang seringkali membuat kita takut, yang membuat kita khawatir, tapi tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita sedetik pun. Mari pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama datang kepada Tuhan, memfokuskan hati kita kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia pada pagi hari ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang sangat baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang luar biasa selalu menyertai, memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati dan kerinduan kami kepadamu. Pada hari ini kami rindu menyenangkan Engkau. Kami rindu menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Bertatalah di atas pujian dan penyembahan kami. Hadirlah dalam setiap hati kami. Jamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berjanji hanya nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari setiap engkau angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi bersama kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih
bersorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Setiap engkau yang rindu akan hadirat Tuhan, perlahan angkat suaramu, kita sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini. Kami percaya hadirat-Mu ada di sini, memenuhi setiap hati kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Yesus Raja, Yesus Raja kami. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu, sebab Kau layak untuk disembah. Haleluya. Kau hadir di sini, Kau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu. Oh haleluya. 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 Kami sembah Tuhan yang layak diagungkan, yang layak ditinggikan, yang seperti-Mu. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Hati kami bersyukur, sebab Kau Bapa yang baik. Hati kami bersuka padamu Tuhan, sebab Kau layak disembah. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh Tuhan, sebab Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur kepadamu. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh kami sembah Tuhan. Glory haleluya, glory, glory haleluya Yesus. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami, hanya Kau Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini, memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik, sungguh baik.
pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya, glory, haleluya, layak disembah Yesus Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau sungguh layak. Haleluya, haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan. Dahsyat kasih-Mu berkuasa dalam hidup kami. Haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya, oh glory, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan dengan segenap hati kami, hanya Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu, memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar
nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Semua bersuka cita pada hari ini, amin. Yang bersuka cita mari lambaikan tangannya, amin. Mari sama-sama kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya,
Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan yang akan kami berikan, biarlah dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap orang yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali rasanya saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara di minggu ini. Dan kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami mengucapkan welcome home. Bersama saya Henny, inilah Weekly News. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang paling terbaik untuk sama-sama ditaburi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang memegang seluruh kendali kehidupan kami. Bahkan Engkau memberikan kemenangan. Untuk selamanya Tuhan, kami mau tetap terus percaya. Kami mau terus setia melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku.
seperti-Mu, Yesus, Kau Tuhanku yang setia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Walaupun kami hanya beribadah dari rumah, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Luar biasa. Apa kabar kita semua hari ini? Luar biasa. Ibu yang di situ saya lihat senyum-senyum aja. Bu, saya tanya, apa kabar hari ini? Jangan senyum aja. Coba colek bapaknya di sebelah. Pak, kita ditanyain lo itu, apa kabar? Saya yakin dan percaya kita semua sehat oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak sekeluarga tetap terus di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Silakan tepuk tangan yang di rumah. Puji Tuhan, cukup. Oke. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mengurus dan mengatur semuanya, yang sudah memanggil saya dan mengundang saya untuk memberitakan firman Tuhan lagi pada pagi hari ini. Walaupun saudara hanya di rumah saja, tapi ketika kita mendengarkan firman dengan hati yang membuka di hadapan Tuhan dan juga memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan hati yang sungguh, Roh Kudus akan hadir bersama-sama dengan kita. Damai sejahtera Allah Bapa akan menjadi milik bagian kita. Katakan amin. Mari langsung saja. Tema bulan ini adalah impact. Oke? Impact. Artinya adalah dampak. Sekarang tanya dalam dirimu, saya sudah menjadi dampak atau belum? Nah, impact ini yang saya tahu, bahasa Inggris dalam ke bahasa Indonesianya adalah sesuatu yang dampak yang benar-benar berdampak. Bukan hanya dampak saja, tapi yang mempunyai dampak yang sangat besar. Mempunyai pengaruh yang sangat besar. Itulah impact. Nah, kadang kita berpikir seperti ini. Apakah saya sudah menjadi dampak atau belum? Saya sudah berpengaruh atau belum? Nah, sebagai orang tua, saya katakan Anda sudah mempunyai dampak bagi anak-anak Anda. Sebagai suami Anda mempunyai dampak bagi istri dan juga keluarga. Apalagi di tempat kerja, di tempat usahamu. Dimanapun kita pergi, kita berada, kita pasti menjadi dampak. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita membawa dampak yang baik atau dampak yang buruk? Itu yang menjadi pertanyaannya. Mari sama-sama buka di dalam Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayatnya ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Nah, sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi dampak bagi dunia. Sama-sama katakan dampak bagi dunia. Nah, terima kasih. Bukan hanya di keluarga kita. Bukan hanya untuk anak-anak kita. Bukan hanya untuk orang di sekitar kita yang hanya dalam berjumlah kecil saja. Bukan. Tapi Tuhan mau kita menjadi dampak bagi dunia. Artinya kalau kita berdampak bagi dunia itu cakupannya luas. Cakupannya besar sekali. Tetapi pertanyaan dalam kehidupan kita pasti seperti ini. Apakah aku bisa menjadi dampak bagi dunia? Itu yang menjadi pertanyaan pasti. Apakah saya bisa berdampak bagi dunia? Wong saya hidupnya kok cuman begini-begini aja. Ke gereja itu pun 1 minggu 1 kali beribadah. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, artinya masih ada Roh Kudus yang mengingatkan ke dalam hati dan jiwa kita. Pertahankan itu. Ketika kita mendapat peringatan dari Roh Kudus hal itu, maka kita akan membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan.
semakin dekat dengan Bapa. Kalau kita hanya mendapat peringatan seperti itu dan kita hanya mengabaikan, oh iya memang cuma 1 kali kok 1 minggu ibadah. Jangan seperti itu. Kalau engkau mau diberkati secara luar biasa, semakin hari engkau harus semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Enggak apa-apa Bu, Bapak sambil seruput kopi di rumah, tetap katakan amin ya. Katakan amin. Baru seruput lagi. Lanjut. Nah, pertanyaannya lagi adalah berdampak di bidang apa? Berdampak di mana? Yang pertama kita harus berdampak di komunitas kecil di dalam rumah kita. Yang saya katakan tadi, Bapak sudah menjadi dampak bagi istri dan anak-anaknya. Seorang ibu sudah menjadi dampak bagi anak-anaknya. Oke, itu masih dalam cakupan yang kecil. Nah, ketika kita keluar ke masyarakat, artinya kita harus berdampak bagi komunitas. Mungkin ada di sini yang suka naik sepeda. Ada komunitas sepeda. Nah, kita harus berdampak di situ. Benar? Benar nggak Pastor Yusak? Benar kan? Nah, ketika kita mau bersepeda, tiap kali mau memulai bersepeda, kita berdoa dulu, itu sudah menjadi dampak juga bagi mereka. Mereka yang melihat, wah ternyata rohani kita. Harus berdoa dulu. Nah, saya mau kasih tahu, apapun yang menjadi aktivitas kita, ketika kita memulai hari kita, harus dimulai dengan doa. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur kepada Tuhan kalau kita masih hidup sampai saat ini. Dan ini adalah wujud dari kita bersyukur kepada Tuhan dan meminta kepada Dia untuk Dia tetap memelihara dan melindungi kita untuk sepanjang hari ke depan. Itulah gunanya. Kalau kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, selanjutnya kita berdampak di mana? Mungkin ini agak susah, agak sulit. Tapi ini harus. Kita harus berdampak di bidang birokrat. Atau di bidang politik atau di bidang pemerintahan. Nah, saya kalau mengingat ini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya dulu pernah, di beberapa tahun kemarin. Saya pernah mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD RI. Ya kalau mau tepuk tangan silahkan. Jangan malu-malu. Tapi enggak lolos. Ya itu Bapak yang di sana ketawa lagi, bener Pak. Saya pernah mencalonkan untuk jadi DPD RI. Tetapi tidak lolos. Artinya belum kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau izinkan 2 tahun ke depan saya ikut lagi. Tapi kalau Tuhan izinkan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saya mau katakan, saya juga mau menjadi berkat atau dampak di bidang birokrat atau birokrasi. Puji Tuhan di Sulawesi Tengah ini kita punya 2 bupati anak Tuhan. Bupati Morowali Utara dan juga Bupati Kabupaten Poso. 2-2 dokter. Dan saya pastikan 2-2 takut akan Tuhan. Yang Bupati Morowali Utara, dia pernah menjadi anggota DPD RI. Nah, yang menjadi bupati di Kabupaten Poso pernah menjadi runner up Putri Indonesia dan juga menjabat 2 kali di kursi DPR RI. Anak Tuhan. Suka beribadah, suka memberi. Dan mereka sudah menjadi dampak bagi banyak orang. Sudah menjadi dampak bagi banyak gereja. Mereka suka membantu gereja. Inilah yang harus kita lakukan. Dimanapun kita ditaruh. Dimanapun kita dipercayakan. Dimanapun Tuhan bilang engkau harus di sini. Engkau harus menjadi dampak di situ. Gak ada kata enggak. Jangan bilang aduh hidupku ini penuh dengan dosa. Memang setiap kita manusia berdosa. Tetapi darah Tuhan, darah Yesus menyucikan setiap kita. Ketika kita hidup dalam dosa, kita harus berbalik bertobat untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan dan minta ampun kepada Dia atas segala dosa yang kita lakukan, maka Tuhan akan melayakkan setiap kehidupan kita.
Dan engkau akan mulai menjadi dampak. Saya ingat lagi, ada teman saya, mungkin akhir-akhir ini dia lagi viral, namanya Rex Winarno. Di masa PPKM ini, dia lagi viral 1 minggu terakhir karena dia memberi makan banyak orang di Surabaya yang isoman, yang isolasi mandiri. Dia memberi makan kepada banyak orang, namanya Rex Winarno. Memang awalnya dia ini hanya hamba Tuhan biasa, tapi dia mempunyai komunitas. Memang dari dulu dia suka memberi makan kepada banyak orang, kepada para pengemis, orang-orang jalanan atau orang-orang apapun. Dia selalu memberi makan 1 minggu bisa beberapa ratus paket makanan. Nah, saya dengar hari ini dia akan memberi makan sekitar 5.000 bahkan lebih paket untuk dikasih makan orang-orang isoman tersebut. Nah, dia pun sudah menjadi dampak. Dan ketika dia memberi bantuan ini, dia bukan melihat ini orang Kristen harus dibantu. Oh, yang ini satu gereja sama saya, satu organisasi sama kita, berarti harus dibantu. Enggak. Bantuan ini dia berikan untuk banyak orang. Untuk banyak orang, enggak melihat agama apa, enggak melihat suku apa. Ketika dia mau membantu, dia bantu. Karena dia mau menjadi dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Mau memberkati Indonesia dengan apa yang bisa dia berikan. Karena apa? Karena ada yang ditaruh oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Yaitu adalah memberi dan menjadi berkat. Inilah kita setiap manusia. Jangan hidup kita hanya kita berikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita saja yang kita pusingkan, yang kita pikirin. Tapi kita tidak mengingat orang lain. Sedangkan dalam Alkitab dikatakan kasihilah semua orang. Kasihilah Tuhanmu. Dan kasihilah sesamamu. Artinya semua orang. Kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama. Vertikal dan horizontal. Harus sama sebanding. Ketika kita mengasihi orang tersebut, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Katakan amin. Lagi katakan amin. Lagi katakan amin. Oke, saya akan cepat ini. Sebelum kita menjadi dampak, sebelum kita berdampak, ini yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama, di dalam Amsal pasal yang ke-25, Amsal 25 ayatnya yang ke-28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya, sampai di situ. Nah, sebelum kita berdampak, kita harus miliki ini dulu tersebut. Yaitu adalah pengendalian dan penguasaan diri. Oh, kenapa kita harus memiliki itu? Karena di dalam Alkitab saja dikatakan seperti ini. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau saudara membaca dengan baik-baik dan benar dan mengerti akan kalimat dari ayat ini, pengendalian diri adalah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan setiap manusia. Enggak peduli engkau orang percaya, orang Kristen atau bukan, atau agama apapun enggak penting. Tapi ketika kita tidak mempunyai pengendalian diri atau pengontrolan diri, maka semua akan hancur. Saya catat di sini, penguasaan diri adalah kemampuan yang diberikan kepada setiap manusia untuk mempunyai ketetapan hati serta pikiran. Untuk apa? Untuk menahan dan mengendalikan dirinya dalam bereaksi, dalam berbicara, berpikir, dan bertindak. Kehidupan kita sehari-hari seperti apa? Kita memakai pikiran kita untuk berucap. Kita memakai pemikiran kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita bertindak dan berucap tanpa mengendalikan diri kita, maka akan banyak hal-hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita otomatis tidak menjadi dampak yang baik bagi banyak orang. Mungkin engkau di toko sekarang punya karyawan ada 10. Nah, ketika kita bertindak
tidak mengendalikan diri, tidak menguasai diri kita di dalam hari-hari, dari pagi cuma masalah sepele, kita bisa marah karyawan sepanjang hari. Atau kita bisa mengucapkan, kata-kata yang tidak baik untuk didengar. Dan menyinggung perasaan orang tersebut dan menyinggung perasaan karyawan atau customer yang datang. Maka kehidupan kita bisa hancur. Saudara bisa lihat di mana-mana, di berita, tindak kriminal terjadi karena sakit hati sama bosnya, sakit hati sama ini, security sakit hati sama itu. Terjadi sesuatu yang tidak baik. Bahkan ada yang sampai mati. Tetapi dalam nama Yesus, setiap kita di tempat ini punya penguasaan diri. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah yang diberkati oleh Tuhan. Pegang dadamu dan katakan, Tuhan, kendalikan hidupku. Lagi katakan, Tuhan, kendalikan diriku. Karena setiap manusia tidak cukup kuat untuk mengendalikan dirinya sendiri. Butuh Roh Kudus. Butuh kuasa Tuhan untuk bisa mengendalikan diri kita. Ya, benar. Ketika kita berucap dan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, ada Tuhan dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam pemikiran kita, maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah memberkati orang. Dan ketika kita berkata dengan santun dan baik, maka kita bisa pun membuat orang lain tersenyum dan tertawa. Melihat kebaikan kita, merasakan kebaikan kita. Why? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, sampai di situ. Masih ada yang kedua, sabar ya. Oke, saya lanjut sedikit. Dikatakan tadi dalam Amsal itu, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, kata tembok di sini diartikan sebagai keamanan dan ketenangan. Oke, kalau zaman-zaman dulu itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu kota di dalam Alkitab, ada kota, setiap kota itu mempunyai tembok yang kuat. Kota di tengah dan di sekeliling, di bagian luar kota tersebut harus dibangun tembok yang besar. Mengapa dibangun tembok yang besar? Itu adalah pertahanan mereka. Oke? Itu adalah pertahanan suatu kota. Nah, apabila datang musuh menyerang kota tersebut, kalau temboknya hebat, kuat, kokoh, maka lawan gak bisa akan menghancurkan kota tersebut. Sama-sama kita tahu dengan tembok Yeriko. Itu dia tinggi banget, saudara-saudara, besar banget dan lebar, tebal. Itu menandakan kalau satu kota itu mempunyai tembok yang hebat, yang kuat, berarti mereka susah untuk dikalahkan. Nah, firman Tuhan mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri sama dengan kota yang roboh temboknya. Begitu tidak ada pengendalian diri, artinya ketenangan, keamanan hancur. Dan hidup kita pun akan hancur. Bagaimana kita membangun tembok tersebut? Bangun itu di dalam doa dan ibadah kepada Tuhan. Bangun itu setiap hari. Sehingga setiap tembok-tembok yang ada dalam kehidupan kita, kita bukan berbicara tentang masalah. Tapi yang kita bicarakan tembok ini adalah untuk yang membuat kita nyaman. Untuk yang membuat kita tenang. Dan yang membuat kita aman. Yaitu hanyalah Tuhan semua orang. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Hanya Dia yang sanggup memberikan ketenangan kepada setiap kita. Katakan amin. Lagi yang kedua. Dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Lagi dikatakan di sini. Kita harus memiliki yang namanya kesabaran. Kalau kita mau menjadi dampak bagi banyak orang, kita harus sabar. Karena ketika kita tidak mempunyai kesabaran dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah menjadi dampak bagi banyak orang.
No, nggak usah jauh-jauh. Di dalam rumah saja. Ketika satu bapak tidak memiliki kesabaran dan dia marahi istrinya dan gak sengaja di belakang itu ada anak-anaknya. Dan ketika mereka bisa melihat pemandangan seperti itu setiap hari. Papa marah mama, papa marah mama, papa marah mama. Setiap hari seperti itu. Maka dampak yang tidak baik akan jadi kepada anak. Benar. Ini banyak terjadi saudaraku. Bertanya, kenapa kehidupanmu seperti ini? Karena saya melihat keluargaku seperti itu. Kenapa Anda jadi jahat seperti ini, jadi nakal seperti ini? Ya karena di rumah gak ada perlindungan. Di rumah gak ada kerukunan. Di rumah gak ada satu contoh yang baik yang harus saya ikut. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kasih dampak yang baik kepada setiap anak-anak kita. Walaupun mereka masih kecil. Mungkin sekarang mereka belum mengerti. Tetapi kalau mereka bisa melihat pemandangan seperti itu setiap hari, mereka akan tahu. Dan mereka akan simpan di memori mereka. Karena setiap anak kecil kelihatan yang tidak tahu apa-apa. Tapi memori mereka selalu menyimpan sesuatu. Nah, ketika mereka melihat itu setiap hari, dampak gak baik akan terjadi kepada anak ini. Oleh sebab itu di dalam rumah kita, di dalam rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, milikilah kesabaran itu. Karena dengan kita menjadi sabar kepada setiap orang, dikatakan di dalam ayat Alkitab pun, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yang memerdekakan Indonesia adalah pahlawan-pahlawan. Tetapi ketika kita memiliki kesabaran tersebut, kita lebih dari pahlawan-pahlawan itu. Ya. Mengapa dikatakan seperti itu? Mengapa dikatakan orang yang mempunyai kesabaran melebihi seorang pahlawan? Artinya perjuangan untuk mencapai mempunyai satu kesabaran itu sangat sulit. Saudara bisa perhatikan dengan baik. Merebut kemerdekaan Indonesia saja sudah susah. Ya. Butuh bertahun-tahun. Perang sana sini. Terjadi banyak pembunuhan sana sini. Tetapi dikatakan ketika kita memiliki yang namanya sabar, kita lebih dari pahlawan. Memang susah. Memang berat. Tapi inilah kata firman Tuhan. Dan inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita mempunyai kesabaran tersebut, maka kita pun mempunyai yang namanya penguasaan diri. Jangan sepelekan kata sabar, saudara-saudara. Sabar ini, saya sering dengar kalimat seperti ini. Sabar itu ada batasnya. Kalau saya mau katakan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hari kita dipertemukan dengan banyak masalah. Dengan banyak orang. Dengan banyak karakter yang berbeda-beda. Ketika kita bertemu dengan mereka, ada hal-hal yang tidak baik terjadi di depan kita. Kalau kita tidak memiliki kesabaran, maka yang tidak baik pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya dan saudara hari-hari ini, mari kita milikilah yang namanya kesabaran. Penguasaan diri. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa menjadi dampak. Bukan hanya bagi keluarga kita. Bukan hanya di tempat usaha kita. Bukan hanya di tempat kerja kita. Bukan hanya di gereja. Tetapi bagi dunia ini. Ketika Tuhan bilang engkau harus menjadi dampak bagi dunia ini. Mari kita perjuangkan hal itu. Agar supaya kita menjadi dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Untuk apa? Memperlihatkan kepada dunia bahwa kemuliaan Tuhan adalah yang terbaik. Bahwa kebaikan Tuhan harus dirasakan oleh semua orang. Tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar dari semuanya itu adalah kasih. Dan bahasa kasih adalah bahasa yang bisa ditangkap oleh semua orang. Bahasa kasih adalah bahasa yang bisa ditangkap oleh dunia ini. Dunia ini tidak akan menerima ketika engkau memberikan ayat.
Dunia ini tidak akan menerima ketika engkau memberikan salib bertobat, bukan. Dunia ini tidak akan menerima ketika engkau datang kepada orang itu dan engkau bilang, saya adalah seorang pendeta dan saya dari gereja ini dan saya mau saudara harus begini. Bukan. Dunia ini akan menerima kita ketika kita memberikan yang terbaik dalam diri kita. Karena kita ingat ada Tuhan yang sudah mengajarkan kita untuk memberi kepada mereka. Tanpa memberitahu engkau siapa. Tanpa memberitahu saya dari gereja mana. Tanpa memberitahu kalau kita orang Kristen. Karena dimanapun ketika kita mengasihi orang lain. Maka orang bisa tahu kalau kita mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan, tundukkan kepala. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami yakin dan percaya. Walaupun dalam masa PPKM ini. Tuhan, Engkau tetap menghiburkan setiap kami. Berikan kami damai sejahtera dan sukacita. Dalam setiap hari-hari kami. Dalam setiap pekerjaan kami. Dalam usaha kami. Di rumah tangga kami. Berkati kami secara berlimpah. Apapun yang kami lakukan. Kami lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Pintu-pintu surga akan terbuka. Dan memberkati kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati gereja GPPI Sion. Setiap staf pengembalaan dan juga gembala. Suami istri dan anak-anak cucu. Tuhan berkati secara limpah. Juga jemaat GPPI Sion. Tuhan berkati dimanapun mereka pergi dan berada. Yang sakit menjadi sehat. Yang tertutup jalan akan dibukakan jalan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan hidup berdampak dan berkemenangan dalam Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, bagi setiap sidang jemaat Tuhan, Engkau yang hari-hari ini memiliki pergumulan doa, Engkau yang hari-hari ini memiliki harapan dan permohonan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Engkau saat ini bersama-sama dengan Tuhan dimanapun Engkau berada. Engkau bisa angkat tangan kananmu dan Engkau bisa taruh tangan kirimu di dadamu. Mari fokuskan hatimu, fokuskan imanmu, berharaplah kepada Tuhan. Naikkan doa dan permohonanmu kepada Dia. Sebab Dialah Bapa Yahweh yang sangat baik. Dia tidak hanya mendengar doamu, tapi Dia Bapa yang mengabulkan doamu. Naikkan dengan penuh percaya. Karena firman Tuhan orang yang berkata bahwa orang yang bimbang dia tidak akan memperoleh apa-apa. Tapi orang yang dengan penuh yakin kepercayaan kepada Tuhan, maka dia akan menerima setiap apa yang menjadi harapannya. Percayalah bahwa rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupanmu. Pada saat ini Tuhan hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka yang berada dimanapun mereka berada saat ini, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu membentengi kehidupan kami. Kami menaikkan doa-doa kami, pengharapan kami, permohonan kami, bahkan ketakutan kami, kekhawatiran kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Engkau memiliki masa depan yang Engkau rancangkan bagi setiap kehidupan kami yang terbaik. Kami menyerahkan setiap doa dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Mungkin kami hari ini yang bergumul dengan masalah pribadi kami. Kami yang bergumul dalam keluarga kami. Kami yang bergumul akan kebutuhan-kebutuhan kami, akan ekonomi kami, akan kesehatan kami yang hari ini sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan yang baru bagi setiap kehidupan kami semua. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan kami menyerahkan setiap pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Turunkan tangan sidang jemaat Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau Engkau telah menyertai jalan ibadah online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya semua boleh jadi semua karena kemurahan Tuhan. Kami tahu bahwa kondisi saat ini tidak bisa memungkinkan kami untuk berkumpul secara langsung. Tapi kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau selalu membuat kami tetap bertahan dalam kondisi apapun juga. Dan kami tetap mengaku dan kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, buat seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu melingkupi kami. Di tengah-tengah pandemi yang ada kami percaya bahwa kami aman dalam Engkau. Engkau akan melalukan segala penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala kematian. Karena kami tahu bahwa perlindungan di dalam Engkau adalah yang terbaik di dalam dunia ini.
Kalau hari ini Tuhan ada setiap sedang jemaat-Mu yang sakit, penyakit apapun juga, bahkan mereka yang mungkin terpapar oleh COVID-19 Tuhan, saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami dengan segala penyakit yang Tuhan izinkan terjadi. Kami tahu bahwa semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Kami tahu bahwa Engkau memulihkan, menyembuhkan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Rencana kami ke depan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa semua yang terbaik Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kami. Kau berkati seluruh sidang jemaat, bahkan seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada saat ini Tuhan. Semua yang terlibat dalam ibadah online itu Tuhan, Kau berkati setiap kehidupan mereka, memberkati dalam keluarga mereka, memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, pembentengan daripada Engkau selalu melimpah dalam kehidupan mereka. Maunya berdoa Tuhan buat setiap persembahan-persembahan yang ditabur oleh anak-anak Tuhan, yang mereka kirim Tuhan melalui via online Tuhan. Kami percaya bahwa siapa yang menabur mereka akan menuai. Siapa yang memberi kepada Tuhan, Tuhan akan memperhatikan seluruh kehidupannya. Kami tahu Tuhan besar kecilnya setiap persembahan kami, itu yang mengukur adalah Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita karena kami tahu bahwa Tuhan yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Kalau kami hari ini bisa hidup semua karena kemurahan daripada Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang tetap setia untuk mengembalikan persepuluhan sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan, maka Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat hingga berkelimpahan. Dan Engkau akan menjauhkan segala pelang-pelang yang hendak menghabiskan buah anggur mereka. Sebab Engkaulah Elohim Yahweh yang memberkati, menjaga, dan berlaut penuh atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan kami bisa menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pandemi yang ada. Dan pada akhirnya kami akan siap terima berkat Tuhan. Mari arahkan hatimu dan terima berkat. Sidang jemaat yang Bapa kasihi, lakukanlah kebenaran firman Tuhan seperti Engkau dengar pada saat ini. Percayalah bahwa kehidupanmu akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dijadikan engkau kepala dan bukan ekor, di bawahnya engkau naik dan bukan turun. Dijadikan engkau menjadi orang-orang yang hebat dan gagah perkasa karena engkau memiliki roh yang luar biasa dalam kehidupanmu. Janganlah engkau takut dan khawatir, sebab engkau memiliki Bapa yang sangat baik. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel menjadi bagian kehidupanmu. Apa menjadi doa dan pergumulanmu, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dan terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita melalui persekutuan dengan Bapa Yahweh, Putranya itu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai pada saat ini juga sampai kekal selama-lamanya. Semua yang berkat Tuhan sama-sama dan saya dengan keyakinan sama-sama berkata amin.